Jadi nyokap gue cerita, Rin, waktu lu lahir, emak tuh digoyang-goyangin sama kuntilanak gede. Kuntilanak biasanya ini biasa, tapi ini gede. Digojlok-gojlokin, kebetulan bapak lu lagi tugas. Sampai gue tanya, kenapa mak lu lahir satu suro? Kebetulan Pak Ustadz ini punya dasar yang kuat. Diadu dengan argumen yang jelas, dan ketemu gue yang orangnya pengen tahu sampai seakar-akarnya. Mulai dah tuang. Ini kamu bisa nanti jatuhnya jadi kafir ini, Rin. Karena kamu tuh udah pemikirannya seperti ateis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Bang Badak. Itu Bang Rino kan Badak. Ya. Bener. Rino deh, bener dong ya kan? Rhinoceros. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik Bang ya, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Ya. Nah, mungkin teman-teman semua mungkin yang udah penggemar cerita horor mungkin gak asing lah dengan Bang Rino ini kan. Sempat beberapa juga cerita di temen gue juga Bang ya. Di beberapa tetangga. Tetangga gitu ya, itu masih akrab banget sama gue juga gitu kan. Oke Bang, kalau sebelumnya kan mungkin tentang cerita gunung nih. Iya. Ya kan, di beberapa tetangga kita lah gitu kan, gunung. Nah, pada video kali ini Bang, mau ceritain tentang gunung atau gimana ini? Kali ini gue mau menceritakan tentang kenapa terjadi seperti itu, sebab akibat sama ketika gue lahir sih. Soalnya agak lumayan unik dan ngalamin sendiri kan ya, maksudnya seperti apa-apanya gue baru kali ini cerita di sini. Soalnya beberapa orang terdekat pun gue nggak pernah cerita. Oh, pas lahir Bang. Jadi triggernya sebenarnya apa nih? Dikit aja dikit. Gue bisa merasakan hal-hal sesuatu. Gue bisa pernah melihat sesuatu atau melihat masuk ke dalam suatu gerbang gaib dan sebagainya. Dan gue tuh nggak pernah cerita ke teman-teman dekat sebenarnya. Cuman karena kemarin sempat kita kontak-kontakan ada cerita atau tidak, kebetulan lagi lewat sini, gue juga mau ada workshop, sekarang searah, ya nggak apa-apa lah bagi-bagi cerita. Oke, bagi pengalaman Bang ya. Pengalaman. Guru yang bijakan adalah pengalaman Bang. Oke, workshop apa nih Bang kalau boleh tahu nih Bang? Kebetulan nih gue lagi aktif lagi di band. Oh, di band. Iya. Di band dalam arti ngeband apa? Di band nih? Ngeband. Oh, lagi di Nah, band lagi iya. ya. Lagi ngeband. Genrenya apa Bang? Sebelum cerita biar spill dikit lah. Genrenya itu punk rock. Punk rock. Ya, insya Allah kalau nggak ada halangan, bulan ini bakal rilis lagunya. Nanti ada di Spotify, Instagram atau di YouTube ada ntar. Namanya Jimmy Dok Dok. Jimmy Dok Dok. Punk rock kita genrenya. Punk rock. Berarti anak punk pakai rock. Pakai rock. Segini ya. Segini ya. Oke, kita doain aja teman-teman semua semoga udah nongol di berbagai platform lah Bang ya. Seperti Spotify dan juga YouTube gitu kan. Jadi teman-teman semua anak punk pakai rock ini silakan karyanya Bang Rino sendiri gitu kan. Oke, mungkin tahan dulu kan ya Bang ya. Anak punk pakai rock itu dulu Bang ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ngeruput dulu Bang. Mau ngopi gak Bang? Tuh, bedes. Ya kan? Ini kopi hitam. Iya kan? Mantap. Sikat.
Ya, jadi ceritanya itu background gue tuh kenapa bisa seperti ini tuh karena nggak banyak yang tahu kalau gue tuh lahir di Satu Suro yang pertama. Jadi tuh gue lahir Satu Suro. Jadi kenapa gue bisa merasakan dan sebagainya, gue paham bang. Cuman kalau untuk harus bagaimana, gue nggak tahu. Karena beberapa teman-teman yang paham dengan seperti itu selalu mengajarkan gue untuk coba diasah. Dari guenya sendiri tuh nggak mau, emang gue nggak mau gitu. Tapi untuk merasakan dan sebagainya gue paham. Cuman kalau untuk ngobrol, ngebahas dan sebagainya, udah pernah nggak tahu aja gitu. Cuman kalau ada orang yang punya ngerti dan sebagainya, dia paham ada sesuatu di diri gue yang ketahan. Dan gue ceritanya dimulai dari ketika gue lahir. Jadi kebetulan almarhum bokap itu adalah seorang anggota instansi ya. Instansi pemerintahan, betul. Jadi ketika tadinya itu di Cipinang, terus pindah suatu daerah di Jakarta Barat. Ketika itu kan emang zamannya emang susah. Jadi gue lahir bukan di rumah sakit yang besar. Kalau dibilang jadinya kayak puskesmas, tapi khusus instansi. Ketika pas lahir, nyokap cerita pas gue SMP, gue lahir itu, gue tahu ini dari nyokap ya, karena nyokap cerita. Zaman dulu ketika lahir, bayi tidak ditaruh di ruang bayi, tapi taruh di sebelah ibunya. Karena yang di situ kan bukan rumah sakit, jadi untuk biaya itu kan ada cuma di rumah sakit. Jadi kalau di puskesmas ya mungkin ngirit kali ya, tenaganya nggak ada, cuma ada di depan untuk di 24 jamnya gitu jaga. Ketika lahir, gue ditaruh di sebelah nyokap. Jadi nyokap gue cerita, Rin, waktu lu lahir, emak tuh digoyang-goyangin sama kuntilanak gede. Kuntilanak biasanya ini biasa, tapi ini gede. Digojlok-gojlokin, kebetulan bapak lu lagi tugas. Sampai gue tanya, kenapa emak lu lahir Satu Suro? Sebelum bokap gue meninggal bang, setiap malam Satu Suro gue disuruh begadang dari kecil. Dan gue selalu ngunci kamar tidur. Kadang-kadang bokap gue godok-godok, gue jadi kebangun. Bangun, iya pak. Gue tidur lagi. Karena gue pikir ngapain sih begadang? Gak ada faedahnya gitu. Gue kalau makin begitu makin ngerasain gitu kan. Nah, udah balik lagi ketika gue lahir digojok-gojok sampai pagi. Akhirnya nyokap gue ketika bokap siang berkunjung minta pulang. Akhirnya sengaja, emang kebetulan deket di situ. Pulang. Nah, ketika udah sampai beberapa ada kejadian aneh, gue sangkain emang gue kayak di TV-TV tuh punya temen halu. Temen halu, gue pikir yang orang badannya kurusnya yang aneh, menurut gue yang biasa. Ya gue santai-santai aja, kadang-kadang ada pompaan di tempat gue tuh satu RT yang punya pompaan gini, gue doang. Gitu ya? Gue doang yang punya. Jadi kalau seandainya mati lampu, kan kita pakai jet pump semua. Mintanya di gue tuh ngantri. Jadi kalau pas lagi sepi, gue di situ mainnya. Jadi ngobrol. Dan nyokap gue paham. Si Rino ngapain di situ? Bilang, Rin ngapain? Bentar mak, tanggung. Selesain dulu nih mainan. Nyokap juga mungkin paham nih anak nih. Yaudahlah, nggak usah dimarahin. Dipanggil. Suatu ketika itu gue banget inget waktu SD. Waktu SD gue main agak ke sebelah. Jadi gue tuh bentuknya kan kayak rumah susun nih. Ada satu tempat modelnya tuh di ujung. Jadi ini gedung gue nih. Dia di ujung sini itu jalan mentok mati lah. Maksudnya bukan jalan lewat. Itu tempat kebun gede. Di situ ada tempat-tempat kayak buat bikin kusen. Zaman dulu katanya sebelum itu ada tempat naro-naro mobil-mobil yang tabrak-tabrakan ditaruh di situ. Ada sumur tua di situ. Cuman gue nggak takut karena di situ ada jambu biji yang gue demen. Zaman dulu kan kalau anak-anak instansi pemerintah kan, ya lah kan kita juga dijatahin beras aja, dijatahin beras kan maksudnya dari pemerintah. Untuk kayak buah-buahan seperti itu kita kan suka. Apalagi pas lagi banyak-banyak kayak gue main ke situ mulu. Metik, itu ada yang bantuin gue ngambil bang. Dan anehnya setiap gue jatuh dari situ gue nggak apa-apa bang. Gue nggak apa-apa sama sekali. Pernah pohonnya roboh gara-gara gue. Guanya nggak apa-apa. Makanya gue liar banget. Ketika sore sebelum asar gue main ke situ. Gue sangkain lagi ada pembangunan. Gue inget banget waktu kecil.
Diajak main tuh, ada orang palanya gede. Gue sangkain kan, kadang-kadang kan gue suka dengerin emak-emak pada cerita kalau anak suka divakum, palanya gede dan sebagainya gitu. Zaman dulu kan zaman vakum kan, susah lahiran. Gue pikir nggak usah ditanya lah. Gue kan orangnya tuh tipe kalau orang yang nggak enak dulu ya. Gue main-main aja, tapi emang nggak proporsional, paling nggak proporsional gini, gede banget kayak ban mobil gitu. Yang matanya gitu kayak di film kartun. Tapi dia baik. Gue diajak main-main ke sana, ayo. Gue main bang. Gue main ke situ, diajakin main main tahu umpet sama teman-teman yang lain. Makin banyak temennya, makin aneh. Ada yang orang kayak kelaparan di kayak maaf yang kayak kita lihat di Afrika gitu, yang tulang-tulang kelihatan. Itu kelihatan. Cuman namanya anak kecil, waktu SD kan polos-polos banget. Main-main aja. Padahal situ tempat, saya tahu orang-orang situ kalau buang sampah kan suka di situ beling-beling dan sebagainya, banyak situ. Gue main aja, gue dari kebiasaan dari kecil tuh nggak pernah pakai sendal. Wah, madangkara gue pokoknya dah. Oke. Main situ, dikasih makan, gue makan. Itu gue kalau di cerita-cerita orang lain kan biasanya itu kalau masuk ke ruang waktu berapa menit di dunia jadi molor. Iya. Kalau gue malah kebalikan, di situ gue kayak lama. Gue makan di keluarganya dia, gue main di tempat dia, terus gue juga kasih pisang yang bentuknya aneh. Jadi gue pernah ketemu pisang yang warnanya ungu, gue pernah makan. Nah di situ pisangnya ungu, dalamnya hitam. Tetap gue makan, bang, enak soalnya, enak, benar-benar enak. Gue nggak peduli dah maksudnya. Wah ada buah, makan. Ketika itu dia ngomong, Rin pulang, nanti maghrib kamu dicariin. Udah nggak apa-apa, kita main aja. Jangan, nanti kita nggak bisa main lagi loh. Gue dituntun untuk pulang bang sama dia. Pas gue pulang, mak gue tuh muter-muter. Udah mau maghrib, gue ketemunya itu di tempat situ, di situ ada sumur tua. Gue pulang, sumur tua sekarang udah ditimbun, sering banyak kejadian aneh soalnya. Sumur yang masih timba, itu dari zaman Belanda, ada di tempat gue masih sekarang. Gue pulang itu kaki gue boek bang, nancep beling, dan gue nggak ngerasa sakit, cuman ngerasa kayak orang main panas-panasan nggak pakai sendal, nyut-nyutan doang, nyut-nyutan, tapi beling banyak yang nusuk kanan kiri. Pas diobatin, udah ada tuh kita ke puskesmas, sempet beberapa jahitan. 3 hari kemudian gue ke situ lagi, gue pakai sendal. Gue pikir wah dulu kan zamannya tuh yang paling ngetren kalau nggak bata karfil. Cuman kalau daerah gue tuh budget terbatas bata. Bata. Yang bagus kan dulu kan karfil sama homipad. Homipad merah. Dua doang dulu waktu itu. Itu doang. Yang sendalnya tebel. Kalau nibuk anjing. Iya. Jadi gue pakai bata yang murah. Gue ke situ kan pelan-pelan main. Nah di belakang pohon pisang tuh ada ngintip-ngintip. Matanya gede banget. Dan gue nggak takut. Kayak itu kayak temen gue. Rin, dimarahin nggak? Enggak. Keluar dong. Itu jam 2 gue. Kaki lu kenapa? Kaki kamu kenapa? Iya kaki gue nih kemarin mungkin kesandung kali. Gue nggak paham kalau gue keluar masuk. Dan lagi bilang, ya udah itu kotor, mau dicuci nggak? Cuci gimana? Itu ada sumur. Orang sumur udah ditimbun. Kata siapa? Gue liat sumur masih bisa bang. Ya udah gue cuci kaki dulu ya. Gue takut nanti kayak lu. Dia cuci kaki bang. Udah pas gue liat kakinya, gue lumayan kaget. Kakinya itu, lu tau ayam kalau jongkok. Kalau kita kan kalau jongkok dengkul ke depan. Dia kalau jongkok dengkul ke belakang. Gue bilang, gue pengen nanya antara takut nggak takut, maksudnya ini sopan nggak ya? Gitu. Soalnya kan background gue nih bokap kan orang Jogja. Nah orang Jawa Tengah yang halus-halus begitu biasanya kalau untuk menusuk seperti itu kayaknya kasar gitu. Siapa tahu dia ada kelainan dan sebagainya kan. Nah akhirnya gue bilang, kita kalau main bola gimana nih? Nanti ya teman-teman belum pada keluar, nanti habis asar baru pada keluar. Ya udah lu di situ aja yuk, ntar nunggu asar kata dia. Jadi gue masih deket-deket yang pohon pisang itu, maksud gue itu ke tempat gerbang. Nah udah lama kita bermain, akhirnya pas di yang gue bingungin, pas gue ngeliat ke sumur, mereka keluar dari sumur. Dari sumur keluar. Pas gue bilang, kok keluar dari sumur? Nah itu gue mulai agak sedikit was-was. Yang pertama, setahu gue sumur udah ditimbun. Yang kedua, kok lu cuci di situ air masih ada, padahal udah tanah semua, tanah bebatuan, udah diuruk lah. Nah yang ketiga, kok orang keluar dari situ? Normal kagak nih? Pas ngobrol dengan tadinya gue merasa takut, mereka cuma bilang,
ayo katanya main bola. Nah di situ kita main bola bang. Di sini apa di sana? Jangan di sini, ntar kena rumah. Kita masuk ke sana aja yuk. Masuk bang, tanpa gue sadarin di situ gue kayak di hutan pinus. Pulang kaki gue itu yang tadinya banyak jahitan sakit, sampai rumah nggak sakit. Gue juga nggak tahu kenapa, soalnya kan yang gue alamin itu nggak pernah gue tanyakan ke beberapa orang yang paham, entah itu ustadz, entah itu orang-orang yang ngerti ilmu begituan. Karena gue tuh orangnya tuh nggak mau ribet. Nah, seiringnya dengan waktu, kan banyak pembangunan tuh di rumah, itu lumayan ditebang, lumayan dipugar beberapa teman. Nah, mulai dari situ, makin kegede, gue pernah dikasih tahu sama dia begini, jangan takut kalau kemana-mana, tenang aja, ada saya kok. Semenjak itu, gue kalau entah sekolah dari SMP gue pernah bang, itu jatuh dari pohon jambu, pohon jambu. Gue tuh paling demen kan, balik lagi, gue demen buah. Jadi di mana ada buah pasti gue tongkrongin, gak dikasih gue colong, gitu. Ya kan? Gue ke atas, itu gue inget banget, gue nggak sholat Jumat, gue naik ke atas, jambu buat dirujak, jatuh sejak lantai 3 bang, jegar pingsan gue. Tapi orang-orang tuh udah pasti bilang gue patah, bangun-bangun gak kenapa-napa. Lecet pun? Sama sekali gak kenapa-napa. Dan gue masih mikirin jambu yang tadi gue petik mana. Emak gue udah, Rino pulang gue. Udah takut dimarahin dong, gue ngerujak. Kejadian itu terus kemana-mana. Main sepeda, kepentok nih, biji gue nih bang, buak, sampai bunyi krek gitu kan. Gue periksa sampai ke THT dan sebagainya, enggak kenapa-napa. Mengsel gitu? Iya. Enggak kenapa-napa. Penglamar gitu? Wah makin gede. Enggak kenapa-napa. Keturunan pun gue anak sekarang udah 3, maksudnya enggak ada kelainan sebagainya. Ya? Enggak ada sama sekali. Nah berjalannya waktu, gue setiap bermain, kan gue emang demen main gitar kan di luar rumah, itu gue selalu ada yang nemenin bang. Dan karena waktu pada saat gue kalau main gitar tuh bisa sampai jam 3 gitu. Pas gue lagi main di depan rumah, itu gue udah SMA jatuhnya. Gue lagi main gitar, gue rebahan ngeliat langit lah, pegel. Itu ada pala segede ban kontainer di badan gue bang. Gue berdua sama temen gue nih. Gue langsung duduk, langsung bilang astagfirullahaladzim. Nah temen gue langsung paham, tumben dia anak nyebut. Biasanya kalau nyebut nyampah nih gitu kan, suka salah-salahan kan gue kalau nyebut kan, maksudnya ya kebun binatang lah buat bercandaan. Tiba-tiba gue astagfirullahaladzim. Wait, kenapa Rin? Yuk pulang dulu, besok cerita. Besok pas gue ceritain, temen gue gak mau nongkrong lagi. Pas gue main di situ, selama 1 jam, gue orangnya kan penasaran ya, gak ada orang nih. Gue dalam hati ngomong bang, kalau lu emang temen, keluar aja, jangan bikin gue was-was. Posisi itu jam 1 atau setengah 2 gitu. Keluar bang, kepalanya kakinya kecil. Gue bilang, siapa ini dalam hati gue? Gue antara kabur atau nggak kabur nih. Keluar dengan mata yang segede bola kasti, kan aneh banget kayak kalau dibaratin kayak muka-muka lokomotifnya si Thomas and Friend kayak begitu buat. Jadi kayak ngobrol gitu. Emang di sini tinggalnya? Dia diem aja. Ngobrol dia ngomong, emang kamu lupa ya kita dulu sering main di mana? Gue bilang, itu kaki kamu kan pernah waktu itu kena beling. Gue langsung inget, wah, lu dulu di sono ya? Gue gituin. Iya, sekarang saya sudah besar, saya bisa lebih besar lagi kalau mau. Apa kita mau main lagi? Gue udah ajakin 1:30. Tapi kan gue udah gede bang, udah paham. Maksudnya gue udah sering di daerah situ udah sering banyak kejadian horor. Dan gue gak mau cari penyakit. Udah malam, kalau mau siang gue mau dah. Gue juga penasaran kan. Ya udah besok siang ya. Ketika besok siangnya, ternyata gue ada janji, namanya orang udah SMP, SMA begitu kan, mainnya udah maksudnya tanpa gadget tahun 95-an itu kan gadget lagi nggak ada. Temen datang ya kita pergi, nggak ada janjian. Temen gue datang, gue main Tamiya. Pas pulang itu ternyata di itu ada kejadian tanpa terduga. Jadi ada sebelah rumah gue bilang ketika asar, pohon di situ angin nggak ada, tapi angin itu kencang. Di pohon itu? Di tempat gue janjian. Iya. Kencang sekencang-kencang. Katanya sih puting beliung. Katanya, cuman kata emak gue, udah biarin aja, nggak begitu sama Rin, dong saya ikut-ikutan. Iya mak, manggon emak gitu kan. Udah selesai, gue langsung ingat malam-malam tuh, namanya habis rebahan kan. Aduh sialan, capek banget. Gue inget,
gue ada janji tadi. Gue malam keluar lagi, gue pancing-pancing, nggak ada sama sekali. Akhirnya mulailah gue balik lagi bang ke situ. Sampai situ gue masuk, keluar dia. Kamu dengan ekspresi yang beda. Kamu lupa, kamu katanya janji sama saya jam habis Isya 7:30 sudah saya tungguin katanya. Saya tungguin sampai ayam berkokok. Iya, gue lupa, gue main. Yuk kita main gak? Nah, gue punya rasa gak enak, gue masuk bang. Masuk ke dalam. Itu pas masuk ke dalam, auranya udah beda. Kayak kalau dulu gue kecil, auranya aura kebahagiaan bermain. Kali ini auranya kayak merinding, hampa, lebih gak enak banget. Sama sekali gak enak. Di situ dia mulai mengungkit-ungkit kayak, kamu waktu itu pernah jatuh dari sini ya? Tapi nggak ada yang apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gue bilang, emang lu yang gituin? Iya, aku kan ikutin kamu terus. Terus gue pernah nonton film tentang jin korin kan. Gue berpikir, apa ini korin gue ya? Gitu. Gue pikir lagi, kayak bukan, dah masa. Udahlah, bodo amat lah, main dulu deh. Gue udah paham posisinya di situ adalah ini goib nih. Ini udah goib. Gue pas bermain, nah ketemulah sama beberapa teman, mungkin kayak lebih tua dari dia bang ya. Itu jalannya pelan, nenek-nenek, kayak pelan nenek gayung. Gue bilang, Mbah, dia ngeliatin gue sinis. Antara kalau kan gue orangnya perasa. Kalau gue pulang kampung ke Jogja, kalau Mbah, oh ya monggo. Ya. Nah ini gue bilang, Mbah, dengan tatapan sinis, gue langsung berasumsi, ini orang nggak demen sama gue. Tapi diizinin lewat main ke gubuk begitu, gue main masak-masakan, diajakin, yaudah mau masak apaan aja. Tapi di situ yang gue lihat makanannya nggak enak, jadi kayak tempe bacem yang nggak jelas. Mataku tuh bener. Jadi pas ngomong-ngomong, pas disuruh makan gue nggak mau. Makin lama kok makin maksa si gue ngerasanya karena begini, kamu makan nggak? Gue jarang makan malam, males, nggak pernah. Mak gue aja kalau nyuruh gue besok enakan masak pagi, enak siang. Udah makan, nggak mau makan, nggak mau, marah. Udah marahnya dibanding-bandingin, mulai makin gede. Gue kayak dijebak. Gue merasa gue dijebak nih. Wujud asli kelihatan bang, kayak jin ifrit. Oh, jin ifrit. Mirip lah, gue nggak tahu jin apa tuh ya. Iya. Gue kabur gue nggak tahu mau ngelawan pakai apa nih. Ini orang udah aneh dalam hati gue. Kalau gue gebuk juga mental lagi nih, nggak mempan. Gue juga nggak ngerti harus gimana kan. Gue kabur, jalan yang pisang itu udah nggak ada. Gue muter-muter ketemu nenek-nenek makin acak-acakan. Bisanya cuma ketawa. Gue pikir gue langsung, ini gue dalam masalah nih, gue masalah nih. Gue nggak tahu jam berapa, karena kan gue janjian itu gue ke tempat itu sekitar jam 10 setahu gue ya. Udah gitu saya gue lari, gue pas bangun itu gue udah diobatin sama orang. Jadi kayak ada ustadz obatin gue, nanya, untung masih. Jadi posisinya adalah ada satu pelindung gue, ternyata bukan dia bang. Jadi gue itu punya kakek di Jawa kan, bokap juga kalau dibilang kejawen masih ada kejawennya. Jadi leluhur gue tuh suka sama aura gue. Kakek gue itu meninggal pun gara-gara serangan kedua Belanda di Jogja. Jadi bokap tuh di kampung salah satu bapaknya tokoh ternama. Jadi salah satu pejabat di situ yang matinya terhormat. Serangan kedua Belanda yang di Jogja, Mbah meninggal dan kuburnya pun juga di Taman Pahlawan. Jadi ketika pas ngomong gitu, ustadznya ngomong, ini silsilahnya gimana sih katanya. Ini kok seperti ini. Gue ceritain, ya Pak Ustadz, saya dari kecil sebenarnya juga udah ada, saya kirain dia temen. Saya merasa dia ngelindungin saya. Ini bukan kamu, bukan dia yang ngelindungin. Justru dia ingin manipulasi bahwa dia yang nyolongin. Padahal yang ngebuat kamu jatuh dia. Jadi ketika gue lagi naik, dia yang jatuhin. Yang nolongin itu bukan dia. Justru leluhur gue nolongin gue gitu. Di antara gue berlima bersaudara, aura yang paling beda, hitungan kejawanya, gue yang paling bagus. Gue yang paling bagus. Makanya di keluarga itu yang paling lumayan meta itu gue banget. Kalau lu mau nyuruh gue, siapapun berlaku kecuali bokap nyokap, kakak gue, abang gue. Kalau lu mau nyuruh gue, lu mau marahin gue, kasih tahu gue salahnya di mana, terus kasih tahu gue gimana caranya. Kalau soalnya berantem, gue tetap berantem. Gue walaupun paling kecil berantem gue bang.
lumayan kaku soalnya watak dari mbah gue seperti itu. Jadi bokap nyokap sedikit hati-hati kalau nyerang dia, lu harus bentengin dulu lu punya materi apaan buat nyerang si Rino gitu. Jadi dia bakal ngikut sama lu kalau lu nya bener. Nah baik lagi pas Ustadz, gue disarankan untuk ini masih rentan ya Rin, saya masih belum bisa buat ngusir yang di belakang. Soalnya yang di belakang itu saya harus minta tolong guru saya karena di sana salah satu koloni tua. Jadi tempat gue itu dulu markas Belanda, Bang. Dan Pak Ustadz itu ilmunya belum nyampe, belum tahu bahwa ini orang dari zaman kapan nih. Soalnya kuat banget. Gue cuma disuruh ketika dikasih air putih, bacaan ayat kursi, surat-surat yasinan dan sebagainya, agak enakan. Jadi setiap sholat gue disuruh baca, minum ya, baca, minum sendiri. Soalnya air putih adalah media yang bagus untuk badan. Nah udah begitu, udah agak enakan. Sebelum pulang dia cuma bilang, jangan main kesana dulu, nanti dikabarin. Saya harus ikut pengajian dulu, minta arahan dari gurunya, nanti saya kesini lagi. Oh yaudah Pak Ustadz, gue gak boleh keluar Bang tuh selama berapa hari. Habis itu gue masuk rumah sakit, tipes kayaknya gue tuh. Masuk rumah sakit, sampai rumah sakit angkatan darat di Gatot Subroto, gue kasih tahu tuh. Kebakaran Bang, kebakaran gede banget, kebakaran segede-gedenya. Gue kabur, kebakaran. Gue pikir kenapa nih, kata bokap gue juga, udah selang semua kita tanda tangan, infus lepas. Kenapa Pak? Udah gak usah dirawat. Yaudah selesai. Ngomong-ngomong, seminggu kemudian Pak Ustadz datang. Rin gimana, sakit? Pengen ke rumah sakit? Nah, udah gak apa-apa lah di rumah sakit. Ya Pak Ustadz sakit-sakit. Saya ceritain, gue ceritain, kamu itu sakit tipes. Yang kedua itu itu jin masih mau berusaha buat masuk. Jadi kayak hawa kita kan sama hawa dia beda. Serangan dia ke gue udah mulai pengen memilikin Bang. Paham nggak? Yang tadi nyaman pengen memilikin. Nggak cuman cewek-cewek doang, curhat, ingin memiliki gitu. Jin juga begitu. Jadi kalau dia udah senang sama tuh orang, nyaman, enak, dia pengen memiliki, ditarik ke dia. Jadi biar gue di sana terus. Cuman karena gue emang dibatasin beberapa, agak sedikit kena dikit lah, nggak banyak. Akhirnya dia ngobrol. Itu jin koloni dari zaman Belanda, zaman dulu kala. Itu dari tahun 1500-an bisa jadiin. Agak susah. Akhirnya nggak lama, tunggu sebentar ya. Saya udah janjian nih di depan jalanan sama guru saya. Gurunya datang Bang, pegang. Itu pengajian di daerah Sepele, daerah Pasar Baru, pengajian gede. Datang, gue diwatin. Entah katanya ruqyah dan sebagainya. Gue tuh kan emang sama ilmu yang berbau mistis dan sebagainya, gue tuh meta. Gue nggak mau urusan begituan deh gitu. Soalnya nggak enak banget dilihat nih. Yang gue bilang ngelihat cewek cantik itu setan cantik. Enggak, orang ada giniannya, rata gitu kayak burung pipit. Jadi gitu Bang, kayak gitu. Yang gue lihat itu kalau seandainya Kunti, dia nggak ada garis ingus Bang. Oh ini nih. Nggak ada garis tengahnya. Gini kayak burung pipit gitu. Iya gitu ya. Terus kalau ngeliat pocong nggak putih bersih, terus bau kayak darah. Gue pernah lagi ngelewatin, gue punya pohon mangga gede, itu terkenal. Waktu gue pernah narasumber di tetangga sebelah, ada beberapa tetangga bilang itu nge-DM gue kan, itu pohon mangga kembar ya. Jadi gue ada 2 gedung, satu pohon mangga teman gue, satu pohon mangga gue. Jadi begini Bang, nutupin gedung. Itu pohon mangga gede minta ampun, kalah tinggi sama pohon mangga. Di tempat situ cuma gue yang gede. Jadi itu pokoknya kalau seandainya gue lewat situ tuh, kalau nggak Kunti, pocong. Ya, itu pocong itu ya. Iya. Kalau sekarang mah cuman paling Gondorwo. Kalau Kunti udah nggak ada. Jadi pas gue ngeliat kayak gitu, gue udah nggak mau lagi. Maksudnya, nih amalan beginian, nggak mau. Terus akhirnya balik lagi ke yang guru Pak Ustadz tuh datang. Assalamualaikum. Dia ngeliat gue tuh kayak antara aneh lah pokoknya, kayak dilihat dari atas sampai bawah Bang. Dibaca sama maksudnya hawanya. Gue kan antara percaya nggak percaya. Soalnya yang sepahaman gue ini, kalau dulu ya orang pinter itu dukun, Pak Ustadz itu beda. Ternyata kan kalau emang di ilmu Islam itu ada ajaran-ajaran untuk mengusir makhluk-makhluk halus. Karena ada, kita kan beriman bahwa ada makhluk gaib, percaya main gaib-gaib. Jadi gue masih percaya, dukun kali ini. Ternyata dipakai ayat-ayat Quran yang dipaham. Gue merasa di dalam diri gue kayak gimana? Lu pernah gak sih mimpi tapi badan lu kayak ditarik-tarik gitu? Jadi aura gue nih kayak mau ditarik, kayak mau dibetot.
tok gitu. Nggak bisa dibersihin lagi dari ubun-ubun karena gue katanya ketempel. Udah beberapa kali makan gue salah di sana. Jadi yang udah masuk ke darah daging gue, kalau gue mau aman itu harus dihilangin. Ditarik sampai akhirnya ustadz yang biasa bantuin gue disuruh ngapalin, gue nggak tahu tuh ayat apaan, pokoknya ayat buat kayak ngeruqyah sih. Gue ngerasa kayak bersalah, nggak tahu kenapa gue flashback ke belakang kayak berasa kayak punya salah sama nyokap. Kayak orang nangis. Gue tuh biasanya kalau nangis itu kalau seandainya ada dua, satu merasa bersalah sama orang tua, yang kedua kesel sama orang. Jadi gue suka nahan. Aduh kalau begitu sih lo. Nah ini gue nggak ada masalah apapun, kayak sedih. Udah mulai bukan gue sadar bang. Lah kok gini sih. Udah mulai dari atas ke ubun-ubun, ketarik kayak tarik, naik lagi ke atas, tarik. Gue ngerasa percaya nggak percaya, gue tuh kan didudukin bang. Gue merasa kayak 2-3 senti terbang bang. Gue nangis. Ketika pas ketarik semuanya mental semental semuanya mental. Kan itu cuma ada berlima, nyokap di pojok sama bokap, kakak gue nggak ada yang boleh masuk ke kamar kan. Mental semua. Dah. Akhirnya pada nyebut alhamdulillah berarti gue udah selesai kali ini. Tapi gue tetap dikasih tahu bahwa ini udah lumayan kelar, tunggu dulu di sini ya. Akhirnya kata si Pak Ustadz, Yai di belakang gimana? Belakang kita harus benerin, kita harus bener-bener tutup itu gerbang. Kalau seandainya nggak begitu, gue bakal kejebak sama tipu dayanya jin lagi nih. Kemarin udah kena gue seperti itu, cuma kan gue nggak tahu besoknya ada apa lagi nih. Namanya tipu daya halus gitu kan, kita kayak kesihir kan. Terus kapan waktunya? Selepas asar itu pintu baru bisa kelihatan. Ternyata emang benar. Selepas asar emang saat-saatnya tuh beberapa makhluk gaib atau gerbang gaib. Ini menurut gue dapat narasumber ya bang ya. Selepas asar itu jam-jam yang lumayan crowded mereka lah gitu, lumayan keluar gitu jam-jam mereka. Selepas asar gue udah agak enakan, kan gue agak siang kan, asar berjamaah, habis berjamaah kita disuruh ke situ. Terus nyokap gue bilang boleh pada ngurus tapi jangan ikut sampai ke pojok ya, sampai ke dalam ke pojok itu bang. Yang namanya gue nggak ngelihat sama sekali, udah kayak atraksi Jampang. Kayak gitu? Iya, gue liatin aja. Gue pikir, udahlah yang penting gue udah sembuh. Agak ngeremehin. Nyokap gue, udah ya gak usah ikut-ikut belajar kayak begitu, ntar jadi orang gila. Itu yang buat yang ngerti doang, gituin kan. Nah, gue sama nyokap gue tuh setarik-tarikan, sekaget-kaget ketika si Pak Kiai itu sama guru ngaji yang ngobatin gue tuh mental bang ke belakang. Itu mustahil kayaknya sih kalau buat dibilang itu lompatan. Soalnya itu lewat dari 3 meter. Jauh lah. Mental. Nah kayak Pak Ustadz kayak gini, muntah darah. Disuruh duduk, kayak maju lagi ke depan. Udah selesai sekitar, itu ada kali 30 menit. 30 menit gue disuruh ambil parang, suruh tebang pohon di sana semua. Tebangin, dipelur, ada apa, hancurin sebagainya. Alhamdulillah beres. Pas udah beres, cuman gue dikasih wanti-wanti, Rin, lu ini tetap ada yang jaga, kamu tetap ada yang jaga. Iya kayak kalau bisa dijaga 5 waktu. Cuman gue suka bolong-bolong tuh. Kalau iman gue lagi bagus. Kalau lagi jelek bolong ya. Parah bolong. Nah, dari gitu gue diwanti-wanti tuh bang. Maksudnya wanti-wanti, pokoknya hati-hati. Selang berapa lama udah enak bang kehidupan gue. Tapi namanya di tempat gue tuh itu kan asrama nih, gue pilih asrama. Gue setiap nongkrong pun banyak banget setan bang. Semenjak kejadian itu gue jadi semakin lihat. Yang tadi cuman aroma, yang tadi cuman bayangan, kok semakin jelas. Udah kewujud maksudnya? Iya, yang tadi gue mau pulang, ya kok ada gituan. Gue balik lagi ke depan, sampai dikatain, dasar lu penakut. Gimana kok gue mau pulang jegat. Jadi kayak kok jadi makin sebulan setelah kejadian itu gue baru ngehnya ternyata kadang-kadang yang dibilang rame itu nggak ada apa-apaan. Makanya gue tuh bukannya malas keluar kalau udah maghrib. Kadang-kadang jangan jemput Rino ya gue. Kalau keluar kalau malam suka dicariin maknya bawa sendok. Gitu. Padahal gue tuh ngelihat hal-hal yang habis maghrib gitu. Nah kalau temen gue ngomong
lu mah anak mami, keluar makanya jangan bawa sendok, garpu, dicariin kan sama lu. Jadi itu gue nggak mau mengadu debat atau mengklarifikasi, gue nggak mau maksudnya. Tapi gue dibilang orang gila gitu kan. Akhirnya selama sebulan, 2 bulan, ada beberapa kayak tetangga ada yang udah meninggal berusaha komunikasi. Kayak di film-film Korea bang. Makanya gue kalau suka nonton film Korea tuh, ada beberapa tuh orang yang udah meninggal pengen dikasih tahu ke keluarga yang udah ditinggalkan. Kayak apa pesan? Lebih tepatnya lagi kayaknya tuh korinnya. Korin. Jadi gue kan nanya sama yang lebih paham, yang berdasarkan sumbernya Quran dan hadis. Gue orangnya tuh lumayan kalau untuk ilmu begituan nggak bakal percaya kalau lu nggak punya sumber. Gitu. Gue nanya sumber dari mana dan sebagainya, ternyata ya korin. Itulah kenapa kita dari kecil diikutin sama jin korin kita. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan kenapa kita kalau makan ada doa, mau kamar mandi ada doa. Dan itu supaya jin korinnya nggak terlalu meniru dan menimbulkan fitnah-fitnah ketika kita meninggal. Jadi ketika gue di tempat gue tuh bang, diikutin kayak di film-film Korea. Mukanya udah datar, nggak enak, pucetnya ada pucet. Kalau lu pernah mandi kelamaan di kolam renang, lebih pucet dari itu tuh pokoknya udah tinggal kayak di kelopek gak bisa gitu. Ya, kayak zombie gitu. Iya. Cuman baunya nggak enak, bau apa ya, kayak bau lebih parah dari bau kaos kaki nggak ganti-ganti. Jadi gue suka apek gitu ya. Lebih dari apek sih, jadi kayak anyir aja gitu. Jadi ngomong nih, tolong kasih tahu ini. Ya sekali oke. Besokannya kadang-kadang bukan warga pun situ, kadang-kadang gue lihat. Tapi gue cuekin, gue pikir ini gentayangan kali. Nah suatu ketika Ustadz yang itu udah beberapa bulan lalu nanyain kabar gue, karena dia dikasih tahu sama Yai, kamu lihat Rino, itu orang nggak ngerti apa-apa. Emang kondisi gue tuh SMP SMA selabil-labilnya, maksudnya kalau lagi mau gue mau, kalau lagi enggak ya enggak, kalau ada tantangan gue jalan gitu kan. Datanglah akhirnya, karena dia ngelihat di sesuatu dari gue tuh agak aneh. Selasa Kamis gue mulai ngaji untuk membentengin. Dia bilang, kamu harus ngaji ya, kamu adabnya bagus Rin, tapi akhlaknya jelek banget. Itulah perbedaan gue sampai dikasih tahu. Kalau cuman beradab, orang Jepang lebih jago adabnya, tapi masalah akhlak, orang Jepang nggak ada akhlaknya. Jadi kalau akhlak harus belajar dari ilmu agama gitu. Ya udah Ustadz, gue ngaji dong. Selama gue ngaji 1 sampai ke sekitar 3 pertemuan, itu gue ngebaca huruf yang tadinya bisa ngeblank. Kayaknya males banget sih baca-baca ginian. Wah, kayak emang kayak setan kafir gue kali itu bang. Kayak udah setan kafir lagi ya? Iya, akhirnya udah seminggu, sebulan selesai, gue ngomong, Pak Ustadz ini saya udah mulai kayak orang gila deh. Setiap saya kesono kayak ngelihat selesai asar, kelihat habis maghrib makin kelihatan, nyium makin. Kamu kenapa nggak bilang dari awal? Ya gimana mau bilang, orang saya udah dijudge sebagai orang yang akhlaknya jelek, saya sakit hati. Emang bener kan? Iya emang bener. Udah gitu selesai ngobrol-ngobrol, ini harus ditutup lagi Rin, ternyata kamu kebuka mata batinnya. Jadi ada beberapa orang yang gampang dibuka, ada beberapa orang yang susah. Dan kebetulan basicnya itu ternyata si Pak Ustadz ini nggak ngerti masalah, nggak nanyain lahir gue bang. Karena bedanya Ustadz sama orang Jawa kan, kalau orang Jawa kan satu suro gitu kan, dia hitung-hitung Jawa kacau. Betul. Dia nggak ngitung, dia cuma nanya kenapa sebab akibat. Ya udah kok auranya begini. Ketika satu suro, pantesan auranya ini merah, agak beda. Jadi untuk belajar ilmu gituan, gue agak gampang. Karena kayak begini aja kalau ngobrol-ngobrol begini nih bang, dimanapun tempat, gue ngerasain ada beberapa kekuatan yang berusaha untuk ngobrol gitu. Gue sih nggak peduli ya, maksudnya mau itu benar atau mau salah atau baik atau jahat, cuman gue percaya gaib dan gue juga percaya kita udah punya jalan masing-masing. Jadi masing-masing lah gitu, dimanapun tempat di atas. Makanya kan kalau di gunung tuh, gue kalau jalan begini ngeliat, ngikutin sampai base camp, udah gue bodo amat, nggak gue pikirin. Gue jarang bang kalau naik entah itu summit, berbarengan gue jarang. Gue pasti terkenalnya selalu di belakang. Sweeper lah ya. Sweeper dengan alasan udah gue sweeper aja, kalau apa nanti gue temenin. Padahal gue tuh nggak mau keganggu sama begituan yang kaget. Jadi orang nanti kenapa ada apaan? Soalnya kan beberapa teman-teman pendaki kan parnoan. Kalau seandainya gue udah ngomong begitu,
Trigger mereka. Iya, sampai bawah cerita, dipaksa kemana-mana, jadi kan malu. Iya. Jadi gue harus sweeper, udah nggak apa-apa lu Duluan. udah nggak apa-apa ya. Gue main umur di situ, udah tenang aja. Oh, faktor uni main uni nih. Sekarang gue main Iya. Jadi setahu gue tuh emang kalau di atas gunung ya kenapa gue di belakang dan gue merasa tidak akan terjadi apa-apa adalah satu hal yang semua orang nggak paham atau nggak menyadari bahwa rata-rata yang meninggal tragis nggak normal di atas gunung adalah orang yang belum nikah. Percaya nggak percaya, auranya memang beda. Auranya beda. Sama yang belum nikah. Beda, emang beda. Nah pas balik lagi gue SMA tuh bang, balik lagi SMA nih, flashback. Jadi gue dobatin, katanya Pak Ustadz agak susah Rin, soalnya dari dalam diri gue sendiri ada keinginan juga untuk melihat. Nah ketika ngobrol-ngobrol ternyata psikis gue adalah gue tuh demen tantangan. Di satu sisi gue orangnya cuek, jadi termasuk orang yang egois. Gue mau ngelihat, kalau nggak mau tutup, nggak mau ngelihat. Tapi kalau ini jadinya dol, ngerti nggak bang? Ngedol ya, ngeliat gitu loh. Gimana sih bang? Lagi enak tidur di pojokan atas, kuntilanak kayak apa ya? Susana, yang sendal bolong, yang mau temur gitu, aur-aukan gak ada ginian, kejang-kejang loh bang. Dibilang rep-repan, tapi gue berusaha buat nyabet. Pas nyabet gue kejang-kejang. Jadi yang begitu yang bikin gue kaget gitu. Kalau mau kadang-kadang yang begitu yang bikin gue sebel. Yang gue mau adalah ketika gue jalan dari jauh udah lihat, oh pocong, udah gue paling minggir-minggir dikit. Yang gue kagetin kalau mah tuh, wih, itu yang kadang-kadang gue bikin teriak sekebun binatang. Nah, ketika udah belajar tentang ilmu agama, emosi gue diajarin seperti apaan. Karena beberapa kasus orang seperti gue adalah punya masalah sama dirinya sendiri yang nggak pernah diceritain ke orang lain. Jadi ada beberapa katanya gelombang sesuatu tuh yang mengarahkan gue untuk jatuhnya nanti ke kafir lah gitu. Jadi kayak ya kan kalau tipu daya setan itu kan lurus, lama-lama dibelokin, lama-lama jauh bang. Jadi gue jadinya jatuh kayak ateis. Gak punya agama. Tipu daya. Jadi gue bisa atas gue sendiri. Kayak watak gue aja, lu ngasih tau gue. Ngapain lu ngasih tau gue? Emang lu benar? Padahal kan kalau yang lebih tua, adabnya adalah itu kan orang lebih tua. Nah, ketika begitu aja gue udah dikasih tahu, makin tahu gue kan Pak Ustadz, gue diajarin seperti apa. Akhirnya gue kebuka. Kebetulan Pak Ustadz ini punya dasar yang kuat. Diadu dengan argumen yang jelas dan ketemu gue yang orangnya pengen tahu sampai seakar-akarnya. Mulai dah tuang. Ini kamu bisa nanti jatuhnya jadi kafir ini Rin. Karena kamu tuh udah pemikirannya seperti ateis. Dari awal, ternyata dari awal kelahiran gue udah diincar. Sama pasti yang sama semua makhluk di sekeliling gue bang. Oke. Makanya kalau film itu ada karena ada narasumber, karena ada kejadian-kejadian yang udah terjadi. Jadi kalau gue lihat ada film-film kata darahnya bagus dimakan, film-film Sunggokong begitu kan, kan selalu ada film-film kayak semua film fiksi pasti melakukan penelitian. Jadi semua kayak beberapa kejadian yang aneh pun di sini aja kadang-kadang orang luar negeri itu udah meneliti Al-Quran. Kita yang orang Muslim kadang-kadang nggak paham, tapi mereka yang mengembangkan. Nah, ternyata kayak di film-film itu terjadi, emang bener kayak ketika gue lahir agak beda, kemana-mana gue kayak beda. Jadi kayak menarik perhatian kloni-kloni gaib. Jadi Pak Ustadz menerangkan, saya udah diterangkan nih Rin, tunggu sebentar ya, langsung wirid lagi, sholat 2 rakaat lagi, langsung bikin amalan lagi, baca Quran lagi. Mungkin dia minta ujangan kali ya. Kata dia dia tuh lagi berusaha berkomunikasi sama gurunya Kiai. Kebetulan Kiai itu lagi di Cirebon. Dikasih ngomong-ngomong, Rin, ini saya lagi komunikasi. Jadi kamu gue dikasih tau tuh bang, harus ngelaksanain sholat gaib, terus sholat apa sih yang habis melakukan dosa gitu, maksudnya suruh sholat tobat. Secara nggak langsung kamu ini udah salah, udah pemikirannya adab emang bagus, tapi pemikirannya udah masuk ke orang-orang yang kafir, udah ke ateis. Ini kamu lewat dari SMA udah kebentuk. Karena kalau dari psikolog, anak kalau udah lewat SMP
lewat SMA lulus udah susah banget diatur. Dia punya pemikiran sendiri, punya pengalaman sendiri, dan punya pegangan. Nah dari SMP ke SMA tuh gue udah mulai dikasih ujangan. Alhamdulillah lah ketemu sama Pak Ustadz. Ngobrol akhirnya gue bilang, gue sampai nyebut, gue minta maaf ke beberapa kerabat sama kakak-kakak gue. Marah bang, marah gue kok sampai pintu gede aja gue tonjok jebol gue anak SMP. Sampai sekarang tuh pintu nggak dibenerin karena sama nyokap gue bilang, nih kelakuan lu jangan kayak begini lagi. Sampai sekarang masih ada, jebol sama gue. Jadi kadang-kadang gue tuh kalau seandainya ada masalah di luar pun gue nahan, gue takut sesuatu yang nggak gue inginin terjadi gitu kan. Nah selepas dari situ lagi mulai berangsur-asur, makin kesini makin lumayan hilang. SMA, tapi gue sempet SMA itu gue pernah dirawat di rumah sakit angkatan laut bang, di Jompongan, kebakar juga. Sampai sekarang, gue terakhir kali masuk ke rumah sakit adalah SMA. Sampai sekarang gue nggak mau masuk rumah sakit. Takut kebakar lagi rumah sakit ya? Kemungkinan besar. Soalnya udah sampai 3 kali. Yang ketiga baru masuknya ada konslet. Jadi di situ gue nanya sama akhirnya kan gue punya temen yang ngerti gitu kan. Gue nggak paham di ilmu putih, ilmu hitam atau warna-warni, LGBT gitu. Gue nggak paham. Yang pasti dia suka ngobatin orang dan gitu. Dan gue percaya adalah dia punya ilmu begituan, karena ketika gue lagi nonton dia ngomong ke gue, kamu jangan kemana-mana. Gue dikasih amalan. Nih baca, kamu lahir 1 surah. Gue tuh paling sebel dibaca sama yang begituan. Gue tuh nggak demen dibaca bang. Gue tuh ramal gitu. Bukan dari segala hal. Misalkan nih kita ngobrol banyak, lu sok kenal sama gue, terus di depan orang banyak gue mah kenal dia, salah, gue tuh kamuflasenya jago gitu. Nah apalagi mendukun nih, gue jatuh dukun tuh orang itu. Dukun nih. Wah so tau bilang kamu 1 surah, wah kebaca gue, langsung gue bang mikir yang kagak-kagak, gue mikir yang main bola, gue mikir lagi ngapain, karena setahu gue yang begituan ngebaca pikiran kan, gue mikir kemana-mana, sampai dia ngomong gini, kamu mikirnya kemana-mana ya. Gue percaya sama dia tuh karena dia pernah ngobatin orang. Ketika lagi ngobatin hentakan, dia nggak mental, tapi keluar muntah darah. Cuman kan gue pernah ngalamin kejadian-kejadian yang ke belakang kemarin gue habis berobat, itu kan tipu daya. Kalau masalah dia, lu berobat aja yang lain. Kalau gue yang ngarahin, gue sendiri nih yang repot nih. Karena gue bukan tipe kalau orang yang mau bergelut di bidang seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau ketemu temen gue tuh, dia ngomong, kamu, dia pakai bahasa lagi kemasukan. Namanya tuh dipanggilnya Eyang Kertosuro apa ya, katanya searah dan sebagainya. Berusaha untuk mindset gue belajar seperti itu bang. Itu gue SMA. Apa gue ngomong, maaf mbak yang dipanggilnya, saya nggak mau begituan. Iya saya tahu kamu nggak mau, kamu punya pengalaman yang gak enak. Dia sampai tahu kemarin gue pernah kejadian. Akhirnya gue pengen putusin, yaudah ini saya bawa, nanti saya kesini lagi yang, gue nggak ke situ lagi yang, padahal rumahnya cuma beda RT sama gue. Beda RT emang itu orang terkenal waktu di sana buat ngobatin orang, tapi gue nggak peduli. Gue nggak mau jadi kayak begitu. Karena pas selesai SMA, Pak Ustadz itu sampai gue lulus kuliah pun gue ngaji terus. Ngaji tuh ngaji dari Selasa Kamis, yang tadinya gue terpaksa untuk berobat ternyata berguna buat anak kan nanti kan. Sampai kemarin gue sempat sebelum pandemi, anak-anak gue juga ngaji sama dia. Anak-anak gue sih kata Pak Ustadz aman-aman aja gitu kan. Nah balik lagi pas kita SMA, Pak Ustadz cuma ngomong wanti-wanti ke gue adalah, gue jangan main ke situ lagi, ke tempat yang sumur, karena di sumur itu ternyata adalah energi yang paling gede di daerah gue untuk berpindah alam. Jadi di situ adalah pintu yang paling gampang, orang yang paling bagus di antara semua pintu. Jadi kalau seandainya gue ke situ, itu memancing beberapa makhluk abstrak yang lainnya untuk memulai lagi dari situ. Dari situ ya tempat itu. Situ. Sampai sekarang pun kalau ada orang yang ngerti sama kita sama-sama kenal, kita punya orang yang pintar di Lombok, pernah main ke rumah. Dia ngomong begini, dia udah meninggal almarhum. Rin, itu dia mau ngomong sama kamu. Kamu ngapain sih? Kuntilanak itu dia ada di situ. Dia mau ngomong sama kamu. Maaf Pak deh, nggak mau ngomong. Sampai dia tahu di situ ada apaan. Dibacain. Sekarang orangnya udah meninggal kan. Dia ngomong begitu almarhum. Pak deh, nggak mau begitu-begitu. Udah biarin aja masing-masing. Ya udah terserah. Waktu dia main ke rumah. Jadi sampai sekarang kalau gue lagi main gitar di depan rumah, itu gue merasa ada yang nemenin aja Pak.
Terakhir kali kemarin pas lagi puasa, gue lagi mau jemput keponakan di depan Cikini hari Minggu, lagi ada buka bersama konvoy. Ini gue nggak kasih tahu bini gue bang, kejadian yang sebenarnya. Gue lagi kenceng di depan IKJ tuh, Cikini, ngebut. Kejadiannya tuh ada orang-orang yang dulu, kalau kemarin kan udah dilarang kan seorang on the road. Oh, SOTR. Nah, SOTR. sekarang kan buka bersama tuh beberapa orang yang pada di jalanan, sama bagi-bagi tangan. Iya. Gue tabrak, gue mental sejauh-jauhnya. Helm gue hancur, jaket gunung kesayangan gue Alpin hancur, bengkak gue segede mangkok. Sini gue hancur. Tapi ketika jatuh, gue itu ngerasa gue dilindungin. Gue jatuhnya gelinding, duduk, jeblak. Helm gue hancur semua. Kejadiannya bener kemarin. Gue langsung mikir, wah siapa lagi nih jagain gue nih. Nah di situ gue langsung udahlah biarin dulu deh. Pas gue lihat, wah motor dia hancur, motor gue nyangkut, gue mental bang. Itu kalau seandainya normalnya patah bang. Sini nih bang, hancur. Iya, motor itu patah bang. Minimal hancur. Itu. Ini gue segede mangkok. Oh, penggakan apa gimana? Kayak memar kali ya? Memar. Gitu tadi ya? Pas gue lihat sih cuman ungu. Ketika 2 hari jadi hitam. Nah terus gue pernah kasih tau nggak bang, kalau ada sesuatu dari badan gue yang nggak benar, gue bakal keluar nanah dari badan gue. Gue pernah cerita di tetangga waktu itu tentang yang Gunung Slamet. Jadi gue tuh kaki gue nih kan meletak nanah. Kemarin setelah gue tabrakan, ini gue masih ada bekas ya bang, 1-2 biji lah nanah. Gue diemin dulu bang, gue masak air, kan gue nggak punya alatnya tuh. Kok bini gue suruh masak air, gue kasih garam, ya gue baca surat-surat yang gue hafalin, gue kompres. Habis gue kompres, gue pakai jarum, gue pakai sanitizer, gue tusukin atu-atu, gue kompres lagi, gue kasih arak Bali. Gue kalau ada luka luar, gue pakai selalu arak Bali, soalnya kan alkohol. Arak Bali diminum apa diolesin? Olesin. Oh, diolesin, kirain. Soalnya kata Pak Ustadz, kalau diolesin nggak apa-apa. Kalau diminum? Nggak boleh. Nggak boleh, kirain. Udah berhenti. Gue nyetok emang, tapi cuma buat itu aja ya, luka. Obat. Ya obat. Ada bekas ya? Tapi sakit gak bang? Ketika ditusuk kan enggak, sakit dong. Ada bekasnya di sini nih. Ada 1-2 biji nih sisa nih. Tahun ini banyak bang, sampai ke sini nih, belakang. Kalau luka-luka ini masih ada lah, luka borok. Cuman ini udah gak enakan nih. Udah mendingan lah. Sampai gue bikin kemarin demo track aja, posisinya tuh udah lagi bengkak. Tapi gue nggak ngerasain sakit sama sekali. Bini gue bilang, yuk kita periksa, di scan, takutnya tulang kenapa-napa, pinggul dan sebagainya. Gue bilang nggak apa-apa. Muka nggak apa-apa. Enggak, jidat nggak apa-apa. Soalnya helm gue tuh hancur. Helm gue hancur. Di situ gue guling-guling sampai gue kayak di film-film Andy Lau gue ngeliat aspal bang. Iya. Trot. Kita sambil enjoy. Aku kirimin foto ya. Soalnya gue sebel banget ketika gue jemput. Gue nggak tahu itu robek. Jadi gue masih santai. Jadi pas itu gue berantem kan, gue tonjok kan, pak. Kalau orang yang nonton pasti sebel sama gue. Jadi gue kesel, dia mau kabur, dia nyalain gue. Jadi gue tonjok, ternyata temennya banyak. Gue dikerbutin, gue bilang, remis gue nih. Astagfirullahaladzim, mati gue nih, gue salah orang nih. Jadi gue main goblok, tonjok aja bang. Bego lagian, gue lagi enak-enak kenceng, dia ngobrol. Gue lagi begini tung gitu. Oke. Jadi lagi begini main ngek, ngobrol. Gitu iya. Ya. Gue udah langsung jalan, gue motor ngapain, gue tonjok, pak, gue dipegangin, gue pikir habis gue nih di remis nih gue nih. Ternyata gue dipisahin supaya nggak berantem sama bapak-bapak. Dipisahin tuh bang. Udah selesai motor nggak apa-apa dan sebagainya. Abang nggak. Mereka juga panik. Soalnya gue jauh bang. Sampai pala ini ke trotoar tuh cetak gitu kayak karambol tektok. Gila sih. Sakit banget tuh itu. Yang gue rasain cuma malu sih waktu itu. Malah malu. Malu anjing, gue malu banget nih. Udah gue jemput ponakan gue bilang, Mel, punggung om ada robek-robek nggak? Nggak om, aman. Oh ya udah. Gue juga begonya nanya malam-malam kan. Gue jemput dia. Pas sampai rumah, mah aku jatuh. Oh, bini gue panik. Itu sampai robek. Apaan robek? Gue marah banget. Jaket kesayangan gue robek. Gue bukan marah karena gue sakit. Jaket gue sobek bang. Tau gini gue minta ganti jaket. Jaket gue sobek bang. Ya ampun, gue sayang jaket. Ya ampun. Yaudahlah. Pas gue buka, sini memar. Sini hitam. Gede.
Nah gue kasih fotonya dah buat dokumentasi. Untungnya gue foto-fotoin sampai gue bikin status. Gue kata-katain di Instagram tuh. Sialan lu, ya sok paling Islam lu di belakang. Gue asal-asalan dah pokoknya. Gue sebel banget bang. Lagi enak-enak nih 80. Oh ini lagi ngobrol nih. Ya udah main-main kantung dengan alasan kan gue udah ngasih sen. Lu kan ngasih sen kiri, lu ke kanan, gue tonjok lagi. Gue tonjok lagi, wow, baru gila di situ tuh gue bilang, wah orang gila lu lagi. Gue nggak bakal begitu kalau nggak kesenggol. Soalnya gue ini dari SMA, refleks gue cepet. Apapun yang nyakitin gue tuh langsung cepet gitu. ya. Kadang-kadang aja gue pernah kejadian ada temen gue main gebok dari belakang, gue belum nendang dia udah mental. Percaya nggak percaya, refleks gue terlalu cepet. Jadi seakan-akan gue nendang, udah mau nendang dia udah tendang. Oke. Jadi kayak lebih cepet deh sebelum reaksi. Gue nggak tahu nih maksudnya yang di dalam badan gue nih entah leluhur karena gue ngaruh di satu suro atau korin karena gue tuh bukan tipe kalau orang yang nyari orang yang ilmunya tinggi untuk mengetahui gue kenapa sini, gue kenapa sini. Nah baik lagi pas di itu yang gue inget adalah dari si Pak Ustadz. Dia cuma ngomong jaga 5 waktu. Kalau seandainya gue mau ngontrol apa yang gue rasain. Kalau gue nggak jaga 5 waktu, hati-hati sama energi yang besar yang gue punya. Gue ngerasain energi gue besar lagi nih bang. Normalnya kalau kan gue main punk nih. Normalnya di umur kayak gue begini, 2-3 lagu udah capek. Gue kadang-kadang kalau di workshop, gue main sampai 4 jam pun gue jabanin. Padahal ketokannya kan tahu sendiri kalau kita ngepang kan dudak. Itu gue jabanin bang. Oh berarti drummernya ya? Gue kebetulan drummernya dan gue nggak mau megang gitar atau nyanyi karena gue pengen ngeluapin apa yang gue rasain. Gue baru sadar ketika pas lulus SMA kenapa gue mau jadi drum. Gue pengen yang gue rasain. Gue ini ngomong sama semua orang datar bang. Semakin gue datar itu gue semakin marah. Tapi emosi di dalam gue itu ngaco. Yang tahu cuma bini gue bang kalau ini. Kalau nyokap kan mau gue gimana pun gue terima. Nyokap gue mah kalau udah lempar, ngata-ngatain, marah-marah, gue mah nggak bisa ngapa-ngapain. Gue nggak bakal ngelawan untuk perempuan. Tapi kalau bini gue, kalau gue udah ngomong manggil nama gitu, udah ini, dia langsung nengok, something happen. Atau dia lagi ngomong gue diem, atau ngomong langsung, ya sabar. Itu gue lagi marah sama marah-marahnya. Jadi gue makin ngomong pelan sama orang. Itu gue lagi ngamuk. Jadi gue ada pergolakan di dalam badan gue. Ya. Makanya kalau gue lagi sama beberapa anak-anak pendaki dan sebagainya, masih enak gue kalau ngomong asal-asalan. Walaupun orang kadang-kadang ada yang kesinggung, lu masih enak gitu. Lu jangan ketemu gue yang lagi bener-bener down, kusut. Gue pernah lagi ngedaki sama beberapa teman rumah aja, cuman kesenggolnya gue gebugin bang. Refleks gitu ya. Lagi bercanda turun mikro dari gunung gede nih, turun cuman kesenggol nggak sengaja kan ya, gue kesenggol gitu kan, ngebalik gue tendang, hancur kaca. Jadi kayak begitu-begitu tuh kadang-kadang teman-teman gue bilang, ya Rin, dia mah kelotokan. Kalau dia lagi marahnya teriak-teriak biarin aja enak, tapi kalau lagi udah marahnya diem, udah biarin aja, bikin aja enak-enak tinggal. Jadi kayak beberapa circle yang tahu gue, kalau gue lagi diem nggak ada yang deketin. Pasti. Kayak dia udah tahu gitu bang ya teman-teman abang tuh ya. Kebetulan gue juga tipe kalau orang yang ceria bang. Maksudnya gue demen menularkan keceriaan yang ada. Atau di sekeliling gue pengen ceria pokoknya. Orang lagi ini pun wah pokoknya ceria lah pokoknya. Tapi ketika lagi di posisi itu gue lagi diem, orang juga pada bingung. Itu biasanya bawa-bawaan dari luar. Gue kalau misalkan lupa ngucap salam ke rumah aja berubah. Makanya bini gue suka nggak ngucap assalamualaikum, gue berwudu, nempel nih yakin. Pernah bang, gue lagi pulang kusut-kusutnya, gue lagi habis dari daerah Kuningan, langsung gue hantem pulang maghrib, itu anak gue loncat ke gue, tanpa gue tendang mental, langsung buru-buru cari tukang urut, buru-buru gue wudu, sholat langsung gue ngaji, something happen nih dulu. Jadi gue nih masih rentan. Jadi gue tuh punya energi yang besar yang nggak bisa gue bisa kontrol. Itu. Dan gue lagi berusaha untuk kontrol, padahal gue diwanti-wanti, lu kontrolnya cuman satu. Jadi satu-satunya jalan untuk gue bisa ngontrol apa yang gue rasain, jadi emosi gue yang meluap-luap dan sebagainya,
Ya di sholat 5 waktu. Gak usah soal pakai amalan-amalan kalau kata Pak Ustadz. Cukup jaga 5 waktu. Ke belakangnya ngikutin Korin. Cuman iman gue naik turun. Kalau lagi naik gitu iya. Kalau lagi itu mah gue sampai 7 waktu. Sholat 2 sama malam. Oke. 7 waktu. Kirain nambahin lagi. Agak tetap ya. Cuman begitu. Ya naik turun ya. Kalau untuk kayak misalkan alkohol gue udah ngurang. Udah enggak lagi lah. Soalnya dari anak gue udah mulai ngomong kalau gue minum alkohol sedikit. Gue pernah jadi sponsor salah satu brand gede kan. Sampai anak gue ngomong, pas gue lagi sholat, "Pak, kemarin minum?" "Enggak." "Oh, kirain minum. Kalau minum kan nanti di-ban. Di-banned." Oh, di-banned. Wah, gue bilang ngerti nih. Gue udah putus kontrak sama dia langsung. Gue nggak bakal gunain itu lagi. Walaupun dia sponsor gede, cuman udahlah. Gue punya investasi dunia akhirat di dunia, mungkin bisa naikin derajat gue nanti ketika gue tua. Di akhirat ketika gue nanti udah nggak ada doanya mereka yang nyampe ke gue. Kalau seandainya gue nggak menjaga itu, lama bang kita di sana ya. Betul. Kita kan pasti masuk neraka nih nggak? Cuma jangan lama-lama kalau bisa. Iya, celup sekali aja udah. Udah. Jangan celup-celup tuh sampai mendalam gitu kan. Udah. Kalau ngelihat yang pernah gue lakuin juga kacau, apalagi yang ya namanya juga masih muda lah ya. Apapun yang gue pengen kayak tantangan, kacau. Jadi kayak emosi entah dari dalam diri gue seperti apa itu keluar. Dan alhamdulillah sekarang udah lumayan menurun. Tapi kalau kayak sesuatu yang masih mengganjal tuh masih ngaco. Menurut gue sih ngaco sih bang. Ngaconya? Jadi beberapa temen gue yang seumuran gue udah males untuk membuat sesuatu, udah males untuk melakukan apa yang gue lakuin, dan gue masih grafiknya up terus. Kalau gue tanya ke beberapa temen, grafiknya kalau seandainya masih di umur kita ya, mungkin 40 sekian, itu kan kalau misalkan grafiknya masih standar begini, itu bagus. Yang penting nggak turun, berarti lu mudanya kebanyakan makan gula lu. Diabetes. Diabetes bener ya. Tapi ini malah melonjak naik. Makanya kan gue ini lagi bikin abis kontrak kan band gue ini. Itu gue lagi bikin lagu, gue lagi bikin beberapa aransemen, gue lagi menyiapkan beberapa nanti perform. Latihan pun kebanyakan gue latihan. Sampai temen gue, "Lu kenapa?" "Gue mau benerin ritme." Gue banyak PR di situ. Soalnya apa yang gue mainin genrenya agak lumayan pusing. Kalau seandainya genre pop masih lumayan udah pusing, tapi nggak makan tenaga. Nah, apa yang gue mainin sekarang itu dari masalah rolling, sticking, sama pedal, main dan sebagainya itu bener-bener pikirin. Jadi menurut gue sih ngaco apa yang gue rasain itu bang. Dan gue bersyukur. Maksudnya ada wadah nih bang. Iya, wadah di situ ya. Iya, soalnya kalau di pendakian menurut gue udah mulai nggak sehat. Gue ngeliat dunia pendakian sekarang lebih ke mau menaklukkan sesuatu tanpa memikirkan resiko. Jadi kayak punya kepentingan pribadi kan. Kalau dulu kan kita kalau naik gunung kan, gue pengen me time sih lebih tepatnya lagi. Gue naik gunung, turun dari gunung, masalah segede apapun taruh di sini, kuat gue. Biasa begitu kan, turun dari gunung udah, ayo, gue udah siap. Kalau sekarang, anak-anak zaman sekarang, yang penting jalan aja deh. Konten. Konten. Lebih konten. Kebutuhan Instagram atau lain sebagainya. Konten lah itulah. Konten. Jadi dia nggak. Gue pernah gue kenal ada satu perempuan. Itu sepanjang jalanan nyusahin orang. Tapi kalau di atas gunung, quote-nya keren-keren. Padahal nggak tahu tuh arti itunya apa, quote-nya. Sampai atas, foto bagus, upload di IG, quote-nya bagus. Padahal sih gila dia nyusahin orang banyak. Kayaknya gue tahu. Tapi nggak mau sebut merek. Oke, tutup aja teman-teman. Jadi kesimpulannya tadi Bang Nino nih kayak ini loh latar belakang gue dari awal, mungkin dari lahir itu kali Bang ya? Dari itu, jadi gue lahir itu kan abis sekitar jam 11 malam. Gue lahir tanpa ditemenin sama bokap. Karena lagi tugas. Itu lahirnya pas banget 1 Suro. Jadi menurut beberapa orang Jawa Tengah, Jawa Timur, 1
Satu Suro adalah suatu hari yang sangat spesialkan. Ya, spesialkan. Sampai kalau orang-orang Kejawen nyuci keris. Ya. Tapi kalau di Muslim, Satu Suro adalah tahun baru Islam. Ya. Jadi di situ letak beberapa hitungan-hitungannya yang tepat. Jadi ya sedikit banyak beberapa orang setuju bahwa Satu Suro adalah hari yang spesial. Ya. Walaupun semua hari bagus ya. Betul. Tapi di antar semuanya di Satu Suro semuanya merayakan tahun baru Islam. Makanya gue kalau setiap Satu Suro bang bikin bubur merah putih, ntar gue kirim di sini. Boleh. Nyokap gue masih ngiris tuh, masih. Bentar, nanti nih bulan berarti Agustus Septemberan lah itu Iya. suruhan tuh. Bubur merah putih. Oke, itu kan pasti ada tradisi bang ya. Misalkan, ya gue juga sepakat kalau di malam Satu Suro kan ada beberapa yang mungkin masih melestarikan adat dan budaya gitu Iya. kan. Kejawen jatuhnya. Kejawen lah ya atau dan sebagainya itu cuci pusaka. Bener. Itu juga di malam Satu Suro juga biasanya di beberapa keraton tuh pusaka dikeluarin dicuci Iya, gitu kan untuk kayak bener. ini menyambut tahun baru Islam kayak Iya. sekarang kan kayak sinkron aja gitu kan. Bener. Kayak lagi nguras gitu Kayak ya. nguras aja itu bersihin ayo Bersih, tahun baru nih bersih. gitu kan kayak gitu. Jadi ambil yang masuk logikanya aja Bener. gitu kan. Kalau kita ngomongin gap terus tentang wah berarti dia kayak nyembah keris dan lain Bener. sebagainya dong. Kayaknya sih kalau menurut gue bang ya, Wali Songo itu mengajarkan agama Islam dengan cara-cara adat istiadat daerah situ. Iya. Wayang dulu, Iya, wayang. keris. Betul. Dan sama di Keraton Kanoman juga kan ada apa sih namanya kalau nyebarin Islam tuh syiar ya, mensiarkan gitu kan. Jadi ada di satu tempat di Keraton Kanoman yang dimana itu namanya kayak apa ya, ruangan bang, tapi terbuka. Di situ ada 3 atau 4 pintu. Di situ di malam-malam tentu ada pementasan wali untuk pementasan gamelan. Oke. Jadi kalau mau lo lihat gamelan, lo lewat jalur mana dulu? Yang sono sadat, apa jalur sholat? Jadi orang tuh cara nggak sengaja tuh apa ya? Oh gue baca sadat deh. Iya. Lo masuk Islam lo, Iya. ya kan? Baru lo bisa ngeliat lo. Jadi dengan cara-cara tersendiri gitu kan, Wali Songo itu mensiarkan agama Islam di seluruh Nusantara lagi bang, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Tapi tadi juga balik lagi nih, takutnya nanti gue salah ngomong, tolong koreksi dah gitu. Yang Iya, gue tahu iya, aja, namanya iya. kita saling ngingetin ya bang. Benar. Nah, jadi kan kayak gue ambil kesimpulan kayak ya kita bilang korin ya bang ya. Iya. Kan ada juga beberapa orang yang katanya nih yang gue tahu, ada yang kita bisa ngontrol si itu, korin. Ada juga korin yang ngontrol kita. Benar. Kalau abang di fase yang mana kalau untuk sekarang? Kalau gue lebih teratur bang, maksudnya di sini kalau yang gue bilang tadi, kalau gue pas lagi imannya bagus nih, emosi gue mah standar, Bisa keredam. bisa. Tapi kalau kebalikannya, Itu ngaco lagi tuh kadang tuh. oke, namanya juga hidup bang ya. Iya, cuman so far menurut gue nih, karena kan gue juga ada berkeluarga, jadi lebih terpantau. Kalaupun gue lagi melebar, ketariknya cepet. Apalagi kalau gue lagi ngelakuin satu hal dan ada suara anak gue tuh, gue langsung ngedrop. Nggak bakal gue langsung. Apalagi kan gue punya anak satu yang paling bontot nih. Anak kepengen cewek dapat. Itu bener-bener mikir gue mau ngelakuin sesuatu hal yang di luar orang sehat, dia udah jatuh gue langsung. Nggak bakal udah. Ketika gue marah semarah-marahnya, dikomplain, "Papa marah?" Enggak. Buru-buru gue cuci muka, karena ada beberapa ulama, ustadz ngomong kalau gue lagi marah, kalau kita lagi marah, wudhu, jangan berdiri, duduk. Jadi gue berusaha untuk, udahlah, wudhu, duduk. Emang benar ternyata, jadi santai, nggak tenang. Itu dia. Jadi teman-teman semua kalau apa kan pasti tuh ada yang mana semua orang lah pasti namanya pernah merasakan kayak emosi, kesal gitu kan, kayak nggak mood apalagi gitu kan. Kalau masalah emosi dan sebagainya kita ngikutin, nyesel nanti belakangnya. Iya. Kita ngambil keputusan lagi emosi itu udah jangan deh. Nah itu dia. Gue ngerasain banget. Jadi kalau seandainya lagi marah semarah-marahnya, cukup diem. Kalau lu nggak mau wudhu, cuci muka, cuci tangan, duduk, jangan berdiri. Dan jangan sampai ngambil sebuah keputusan yang nanti berakibat fatal. Fatal banget. Itu bang ya. Kebanyakan nyesel sih. Kebanyakan yang begitu. Jadi
ya apa ya, berakibat itu kayak nekat lah bang ya. Iya. Kalau orang takut kan pasti dia Gambling jatuhnya. ya gambling lah, gambling aja gitu. Oke. Nah terus bang, yang satu lagi nih bang, abang kan kayak dulu pas masih kecil lah bang ya, kayak keluar masuk dalam artian tanda kutip, ya kan? Itu kan kayak abang kayak ngeliat sosok-sosok badannya besar, tubuhnya kecil, Iya. kalau mau ngaung gitu kan, Giginya panjang. gigi panjang gitu kan. Oke. Nah, abang masih ingat nggak sosok mana yang paling serem menurut abang? Gue paling serem itu yang sebenarnya yang main sama gue tuh paling aneh. Kepalanya gede, Heeh. kakinya lekuk ke belakang. Oh lebih ke aneh ya? Aneh. Oh. Kalau untuk takut lebih pas ketika yang pas gue SMP ketarik yang malam-malam nih, Heeh. itu lebih menyeramkan. Udah kayak zaman-zaman kayak di film-film Susana yang udah di rambutnya di re-up ya namanya, yang keriting gue kayak Ahmad Albar. Iya. Ahmad Albar kan bentuk. Ini enggak. Udah aneh. Yang tadi nenek-neneknya agak sedikit compang-camping tapi enak dilihat, udah kayak orang kesetrum. Di situ gue ngeliat entah tuh tengkorak atau apa, udah aneh aja, udah orang-orang mata celong, udah bibirnya menyang-menyang begitu. Itu lebih ke aneh lah ya? Ini sebenarnya agak kelengkap. Sebenarnya waktu gue diobatin, gue dibilangin bahwa emang gue dipersiapin itu menjelang ke-17. Gue nggak paham maksud untuknya itu untuk kapan, gue nggak paham maksud tujuannya. Cuma dibilang nunggu gue sekitar umur 17-an, gue bakal ditarik ke alam yang udah gue masukin. Jadi sepertinya dari pihak si jin punya kesalahan. Gue belum 17 udah ditakut-takutin. Oh, iya. Lalu nunggu tentaran. Ketarik loh. Iya kan, gitu kan. kan gue bisa ini ya open trip. Oh iya. Gue jadi nggak login nih kan. Oke, jadi gue yakin banget teman-teman semua bisa ambil kesimpulan ini karena teman-teman ngopi horor biasanya pada pinter-pinter nih gitu kan. Dimana yang tadi selalu gue bilang, selalu gue tegasin, ambillah pelajaran dari pengalaman seseorang kan gitu kan. Sisi buruknya pendam dalam-dalam, buang ke aliran laut kemana, kentirin, kalau bahasa Jawa kentirin deh gitu kan. Benar. Oke bang, sebelum ditutup mungkin nih bang ya, abang punya pesan gak nih bang untuk mungkin teman-teman semua untuk menjalani kehidupan dan lain sebagainya nih bang? Paling cuma satu yang tadi kita bahas, jangan ngambil keputusan ketika kita lagi emosi. Udah itu aja sih. Itu aja. berlaku untuk di Semua hal ya? keluarga dan teman-teman atau kerabat lainnya. Berlaku kok. Karena beberapa orang kebanyakan pengennya dimengerti, tapi dia kadang-kadang nggak berkaca apa yang dia lakuin. Dan cowok apalagi ya, kebanyakan anak cowok sekarang kepengen di ngerti, bukannya memberi pengertian. Jadi kayak cowok itu kan sifat cewek. Jadi ya intinya mah jangan ngambil keputusan lah kalau kita lagi marah, bakal nyesel. Itu deh, tapi sebelum tutup videonya lagi nih bang, mungkin kita doain Pak Ade dulu kali ya. Iya. Semoga Pak Ade amal ibadahnya gitu kan diterima Amin. di sisi Allah. Minta doanya teman-teman ya. Minta doanya Itu orang teman-teman baik semua. banget bang. Orang ya. baik banget. Di mana-mana kita kenal. Di mana-mana, apalagi kalau khususnya di Lombok kali bang ya. Iya. Pak Ade itu orangnya baik. Baik Ya, banget baik. Gue Ya. adalah salah satu saksi beberapa kali camping sama Pak D. Dan Pak D juga pernah main ke kedai Mahoni namanya gue, sama ada ke rumah. Ya gue bersaksi bahwa Pak D adalah orang yang baik dan melakukan tanpa ada kepengen timbal balik dia itu buat apa enggak. Maksudnya bener-bener ikhlas dia ngelakuin sesuatu. Ya, itu Nggak dia. pernah mematokan uang berapapun, nggak pernah sama sekali. Betul sekali. Dan gue juga sedikit nambahin, ketika dirinya ketemu Pak Ade juga dia nyariin tempat dan sebagainya, dia benar-benar ikhlas, gercep banget. Kita kedinginan langsung udah, padahal kita Bener. emang Padahal nggak dia sengaja. rugi pernah begitu. Gue sedih tuh, sedih banget. Bener. Pokoknya Orang yaudah, baik tuh. orang baik itu, Pak Ade tuh orang baik. Oke, mungkin tutup aja dulu kali bang ya, videonya bang ya. Minta doanya teman-teman ya. Nah itu dia. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Rino ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak Terima Bang. kasih. Alhamdulillah. Aman ya, Bang? Aman Bang. Bungkus.